to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan kisah boneka Kopet yaitu Chucky 2021. Pada episode sebelumnya kita dikenalin sama Jack Wheeler, remaja yang tanpa sengaja membeli boneka good guy yang ternyata adalah Chucky, sosok pembunuh berantai Charles Lee Ray yang jiwanya terperangkap di dalam boneka. Sejak saat itu serangkaian pembunuhan brutal mulai terjadi di kota Hackensack. Chucky bukan cuma membunuh, tapi juga berusaha memanipulasi Jack untuk ikut menjadi pembunuh seperti dirinya. Di sisi lain, teman Jack seperti Devon mulai curiga dan menyelidiki Chucky. Sementara masa lalu kelam Charles Lee Ray perlahan terungkap dan menunjukkan kalau dia memang sudah menjadi psikopat sejak kecil. Situasi makin kacau saat kematian terus berjatuhan, dan Jack justru mulai dicurigai sebagai pelakunya. Sementara Chucky semakin bebas menjalankan terornya. Dan pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan kegilaan dari boneka laknat satu ini. Siapa lagi korban yang akan tewas? Dan apalagi rencana gila Chucky untuk melancarkan aksinya? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Nah, cerita berlanjut dengan kondisi Caroline yang mulai membaik di rumah sakit. Begitu sadar, hal pertama yang ditanyakan Caroline adalah boneka Chucky kesayangannya. Tapi begitu ayahnya memperlihatkan Chucky yang sudah rusak parah, Caroline malah teriak ketakutan. Melihat reaksi traumatis anaknya, si ayah akhirnya memutuskan untuk membuang boneka itu ke tempat sampah di rumah sakit. I love hospitals. Hey, Care. I was thinking maybe I could. I hate Chucky. But Caroline's didn't like Chucky. Melihat hal itu, Lexi, Devon, dan Jack mereka bertiga langsung gercep pergi ke tempat pembuangan sampah buat nyari si Chucky. Karena gimana pun juga mereka harus segera melumpuhkan boneka itu sebelum jatuh korban lagi. Gross. Sialnya setelah mereka mencari, ternyata Chucky tetap nggak ketemu. Beberapa hari kemudian aktivitas sekolah kembali normal. Unexpected. Need anyone to talk to? Back in just a minute. Di sekolah, Jack, Lexi, dan Devon masih sibuk diskusi rahasia buat melacak Chucky. Kedekatan mereka ini ternyata bikin Junior panas dan cemburu. Soalnya sekarang Lexi jadi lebih sering bareng Jack daripada sama dia. Keesokan harinya, Lexi dan keluarganya akhirnya balik ke rumah mereka karena ada beberapa bagian rumah yang masih rusak akibat kebakaran. Mereka terpaksa tidur bareng di ruang tamu sambil nunggu renovasi selesai. Caroline yang masih rewel akhirnya marah ke ayahnya karena nggak mau tidur di sofa. Biar anaknya tenang, sang ayah pun kasih kejutan berupa boneka good guy baru yang masih mulus bernama Tommy. Caroline pun senang bukan main. Lexi yang curiga langsung nanya ke ayahnya, dapat boneka itu dari mana? Ternyata boneka good guy sekarang dijual bebas di internet. Jadi siapapun bisa membelinya dengan mudah. Do you think that Tommy would give me a hug too? Malamnya suasana beralih ke rumah Logan, atau omnya Jack, yang lagi makan malam bareng. Di sini Logan lagi ambisius banget bahas karir Junior sebagai atlet lari yang menurutnya masih bisa diselamatkan. Logan bahkan berencana sewa pelatih keras buat nge-push si Junior. Tapi di tengah obrolan serius itu, HP Jack getar terus karena dapat pesan dari Lexi. Junior yang emang udah emosi langsung merebut HP tersebut secara paksa. Melihat anak dan keponakannya ribut, Logan pun marah besar sampai akhirnya mereka semua bubar ke kamar masing-masing. Setelah keadaan sepi, Bri, istrinya Logan, bicara serius ke suaminya. Dia ngerasa sejak Jack tinggal di sana, keluarga mereka kayak terus-terusan dapat sial. Di waktu yang sama, Chucky diam-diam menyelinap ke rumah Lexi dan melihat Caroline lagi asik main sama boneka Tommy. Gak lama kemudian, ayah Lexi menemukan boneka Chucky yang rusak dan berniat membuangnya lagi. What the hell? Just give it a rest. Begitu Chucky masuk ke tong sampah, Lexi langsung tahan tutup tongnya kuat-kuat sambil menunggu Jack dan Devon datang. Kick his ass till he's dead.
Begitu sudah kumpul, tanpa ampun mereka pun langsung memasukkan Chucky ke dalam karung dan menginjak-injaknya sampai hancur. Di sana mereka merasa lega karena mikir teror Chucky akhirnya sudah selesai sampai di sini. Adegan lalu berpindah ke masa lalu Charles Lee Ray. Ternyata dulu Charles pernah ketemu sama seorang cewek psikopat yang frekuensinya sama persis kayak dia. Cewek itu bernama Tiffany Valentine. Mereka berdua sering banget melakukan pembunuhan bareng cuma demi kesenangan belaka. Dan fakta menariknya, ternyata nama panggilan Chucky itu sendiri adalah pemberian dari Tiffany untuk Charles. Balik lagi ke masa sekarang, kita diajak mengintip ke sebuah kamar hotel, di mana ada dua cewek cantik tapi mematikan, yaitu Tiffany dan Nika. Di sana ada seorang cowok malang yang posisinya lagi diikat. Nah, di sini terungkap fakta baru kalau Chucky sekarang punya kekuatan buat ngegandain jiwanya lewat mantra voodoo. Jadi jiwa Chucky bisa ada di beberapa boneka sekaligus, bahkan di dalam tubuh manusia. Contohnya si Nika ini, aslinya dia tuh lumpuh, tapi karena dirasuki jiwa Chucky, dia bisa kembali jalan normal lagi. Pas Chucky lagi asik main-main sama korbannya pakai pisau, tiba-tiba Nika ngerasa pusing dan jatuh tersungkur. Ternyata jiwa Chucky sempat keluar sebentar dari tubuhnya, yang otomatis bikin kaki Nika kembali lumpuh. Nika yang asli pun sadar dan bingung melihat situasi di depannya. Dan pas dia nyoba ngelepasin ikatan si cowok tadi buat nolongin, cowok tersebut malah memukul dia karena panik. Pukulan itu malah memicu jiwa Chucky kembali lagi menguasai tubuh Nika. Tanpa basa-basi lagi, Chucky pun langsung menghabisi pria itu dengan brutal. It'll be our little secret. Di sisi lain, Michelle, ibunya Lexi selaku wali kota Hackensack, lagi ngadain pertemuan warga. Dia berusaha menenangkan suasana dan meminta warga nggak terlalu ketakutan sama rentetan pembunuhan belakangan ini. Tapi bukannya tenang, warga malah makin emosi karena Michelle dianggap nggak becus bekerja. Sebelum situasi makin chaos, Detektif Evans memanggil kepala sekolah untuk naik ke panggung buat ngasih sepatah dua patah kata ke para murid. Tapi tiba-tiba ada sebuah kelapa manusia menggelinding keluar dari balik tirai. Ternyata itu adalah kepala dari sang kepala sekolah yang dipanggil oleh Detektif Evans. Insiden horor ini bikin semua orang jadi panik. Jake, Devon, dan Lexi langsung sadar kalau ini pasti perbuatan Chucky. Dan ternyata tebakan mereka selama ini salah besar. Malam sebelumnya, Chucky sudah memindahkan jiwanya ke tubuh Tommy, boneka baru milik Caroline. Jadi boneka yang mereka injak-injak sampai hancur kemarin, itu cuma boneka good guy biasa yang tidak berdosa. Karena jiwa si Charles sudah pindah ke boneka yang lain. Hi, I'm Tommy. Wanna play? Sementara itu cerita bergeser kedua karakter legendaris, yaitu Andy Berkeley dan Kyle. Kalau kalian ingat, Andy adalah orang yang sempat menelpon Jack pas Jack mau jual Chucky di internet. Saat ini Andy dan Kyle lagi dalam misi suci buat ngebasmi setiap kepingan jiwa Chucky yang tersebar, termasuk yang ada di dalam tubuh Nika. Hi, I'm Charlie. You made me. Fuck you, Andy! Sementara itu, Tiffany dan Nika masih sibuk di kamar hotel. Mereka lagi ribet ngurusin mayat laki-laki yang mau dimasukin ke dalam koper. Masalahnya badan si korban ini nggak muat. Dan dengan santainya, Nika yang dikira masih dirasuki oleh Chucky memberi saran ke Tiffany buat memotong-motong bagian tubuh pria tersebut biar lebih muat. Tiffany pun akhirnya setuju dan langsung melakukan hal tersebut. Dia pun langsung memotong pergelangan tangan mayat itu sampai darahnya muncrat ke wajah Nika. Gara-gara syok lihat darah, jiwa Chucky lagi-lagi keluar, dan Nika yang asli pun balik sadar. Karena takut dibunuh, Nika pura-pura masih menjadi Chucky. Tapi Tiffany nggak gampang dibodohin. Dia curiga karena melihat Nika punya kebiasaan gigit kuku, sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh Chucky. Bahkan Tiffany diam-diam mencocol kaki Nika di bawah meja. Karena kakinya lumpuh, alhasil Nika nggak bereaksi apa-apa. Tapi anehnya, meski tahu itu Nika yang asli,
Tiffany nggak berniat untuk membunuhnya. Dia malah bilang kalau dia merasa nyaman berada di dekat Nika. How do I keep you in the driver's seat instead of that? Kita pindah ke rombongan Jack. Mereka pun kembali kumpul buat menyusun strategi yang matang. Jack akhirnya mutusin buat nelpon Andy Berkeley untuk meminta bantuan. Andy pun mengasih peringatan keras, di mana mereka nggak perlu repot-repot nyari Chucky. Karena Chucky pasti bakal balik lagi ke Jack. Kalau dia belum bisa membunuh Jack, dia bakal ngabisin orang-orang terdekat Jack satu persatu. Andy pun meminta alamat rumah Jack dan berjanji bakal segera meluncur ke Hackensack bareng Kyle. Grannis, still store it to its mid. This very house. Yes, so many memories. You have a good Tilly. Oh, I'll put. Still, it's for your own good. How sweet you look. Siang harinya Junior nganterin ibunya, yaitu Bri, buat ketemu psikiater. Di sini terungkap kalau Bri ternyata lagi berjuang melawan kanker stadium 4 yang bikin dia depresi berat. Tapi malangnya Chucky ternyata sudah mengincar Bri. Bri, very special. The important thing is for me to savor what time I have. Pas Bri lagi berdiri di dekat jendela besar setelah sesi konsultasi, Chucky tiba-tiba mendorong troli dengan kencang ke arahnya. Bri pun jatuh terpental keluar jendela dan tewas tepat di depan mata Junior yang lagi menunggu di bawah. Tragisnya, psikiater dan orang-orang mengira Bri bunuh diri karena stres sama penyakitnya. Hal ini pun membuat mental Junior benar-benar hancur. Malam harinya, Jack, Devon, dan Lexi kumpul di rumah Junior buat pasang jebakan. Mereka yakin Chucky bakal muncul di sana. Tapi kita tahu Chucky ini sangat licik. Dia tahu kalau dia lagi dijebak dan malah berhasil lolos. Gonna take a lot more than us. Suasana makin mencekam pas Chucky matiin aliran listrik di rumah. I got you now, bitch. That's true. Di tengah kegelapan, dia sempat melukai kaki Jack sebelum kabur keluar. Target Chucky ternyata bukan cuma mereka. Dia sengaja menelpon detektif Evans, alias ibunya Devon, dan bohong kalau Devon lagi dalam bahaya di rumah Junior. Detektif Evans yang panik langsung datang ke sana. Naasnya begitu masuk, dia langsung diserang oleh Chucky sampai terjatuh dari tangga. Dan detektif Evans tewas seketika karena lehernya patah. Besoknya suasana duka menyelimuti rumah Junior. I'm so sorry. His passing is a tremendous... If there's anything you need, I can't imagine what they're going through. Imagine it on your own time, Nathan. I've got a heart. What more can I do? Sorry. I'm so sorry, Devon. Devon yang baru saja kehilangan ibunya benar-benar hancur dan mutusin buat tinggal sama bibinya. Dia bilang gak mau lagi berurusan sama Chucky. Di tengah suasana duka itu, Junior yang sudah emosi tingkat dewa langsung ngelabrak Jack. Dia bilang kalau Jack adalah pembawa kutukan dan semua orang di sekitar Jack bakal berakhir mati. Logan pun terpaksa turun tangan buat misahin pertengkaran mereka yang semakin panas. Gak lama setelah kejadian duka itu, tiba-tiba Tiffany muncul dan ngasih ucapan bela sungkawa ke Logan. Anehnya, Logan sendiri merasa gak pernah kenal sama cewek ini. Junior yang melihat interaksi tersebut pun mulai menaruh curiga. Jangan-jangan ada hubungan gelap antara ayahnya sama Tiffany. Sementara itu, Andy dan Kyle masih dalam perjalanan menuju ke kota Hackensack. Pas lagi berhenti sebentar buat isi bensin, Andy malah diam-diam ninggalin Kyle sendirian. Andy sengaja melakukan hal itu karena dia nggak mau Kyle ikut terseret dalam misi yang makin lama makin berbahaya ini. Balik lagi ke rumah keluarga Wheeler, Junior melabrak ayahnya dan minta penjelasan soal siapa sebenarnya Tiffany.
Junior mulai mikir kalau ibunya nekat bundir karena stres diselingkuhi oleh ayahnya. Padahal dia nggak tahu kalau semua itu ulah dari Chucky. Pas Junior balik ke kamar dengan perasaan kacau, Chucky sudah menunggu di sana. Disinilah Chucky mulai mengeluarkan jurus hasutan mautnya. Dia memanfaatkan kondisi mental Junior yang lagi hancur buat mencuci otaknya. Chucky bilang kalau semua penderitaan Junior itu adalah salah ayahnya. Dan satu-satunya cara buat balas dendam atas kematian ibunya adalah dengan menghabisi ayahnya sendiri. But you're better than him, aren't you, Junior? Di sisi lain, Jack kelihatan lagi ada di stasiun kereta. Dia kayaknya udah di titik pasrah dan pengen nyerah dari urusan Chucky. Sama kayak si Devon. Pas lagi nunggu, dia nggak sengaja ketemu orang yang lagi bawa boneka good guy. Ternyata orang itu cuma kurir yang mau mengantarkan boneka itu ke sebuah alamat. Yang nggak lain adalah rumah masa kecil Charles Lee Ray. Where are you taking that? 987 Sherwood Lane. Malam itu Devon diam-diam pergi ke rumah tua Charles buat menyelidiki sesuatu. Dia sengaja bergerak sendiri biar teman-temannya nggak ikut dalam bahaya. Di dalam rumah yang suram itu, Devon ketemu sama Nika yang lagi disekap. Tapi pas Devon mau nolongin, dia malah disetrum sampai pingsan. She's crazy. What's yours? Ternyata saat itu jiwa Chucky lagi menguasai tubuh Nika. Begitu sadar, Devon sudah dalam posisi terikat di sebuah ruangan yang penuh banget sama boneka good guy. What the fuck is that? Said we were done. Look, he wasn't. How selfish that is. Leaving your family. The bus station on his way to the... Okay, did you get the address where you got it? A good guy doll. Lee Ray's old house. I found Devin. Kejadian tragis pun pecah di rumah Junior. Logan yang lagi mabuk berat masuk ke kamarnya. Di sana Chucky sengaja memancing emosi Logan dengan kata-kata ejekan. Hi, Chucky. And I'm your friend till the end. Hang off. What's wrong with you? Lucas came to me. Get your fucking hands off me. Tell you in a minute. Still classy. Junior, never do anything like that. Logan yang sudah pusing pun emosi dan mau ngerebut Chucky dari tangan Junior. Cekcok antara ayah dan anak ini pun gak terhindarkan, sampai Junior benar-benar gelap mata. Dia pun langsung memukuli ayahnya berkali-kali menggunakan boneka good guy, sampai ayahnya tewas seketika. Dengan Junior yang akhirnya berani membunuh, syarat ritual Chucky pun terpenuhi. Chucky akhirnya dapat pengikut yang bisa dia kendalikan. Saat itu juga jiwa Chucky mulai menyebar dan merasuki puluhan boneka good guy yang ada di rumah lama Charles. Termasuk boneka yang tadi lagi dibawa oleh si kurir. Gak lama kemudian Andy sampai di rumah Junior. Dia pun menanyakan keberadaan Jack. Tapi karena Jack tidak ada di sana, Andy pun mencari ayahnya Junior. Sejak awal Andy sudah curiga sama gelagat Junior yang aneh, kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Tidak lama Junior pun akhirnya mempersilahkan Andy masuk. Padahal di dalam sana situasi sudah sangat berantakan. Andy juga berusaha melihat ke sekitaran rumah untuk mencari keberadaan Chucky. Namun dia tidak menemukannya. What's your name? Junior. Andy. It's freezing. Akhirnya Andy pun berpamitan pada Junior sambil memberikan peringatan keras supaya dia nggak deket-deket sama boneka Chucky. Begitu Andy pergi, Chucky baru berani keluar dari WC. Dan ternyata si boneka psikopat ini punya rasa takut yang luar biasa sama Andy. Soalnya Andy adalah satu-satunya orang yang selalu berhasil menggagalkan rencananya selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, Jack dan Lexi lagi-lagi diteror sama Chucky. Beruntungnya mereka diselamatkan oleh Kyle yang datang menyusul Andy. Biar Jack dan Lexi nggak makin panik, Kyle pun kasih mereka minuman biar lebih tenang.
Tapi tanpa sepengetahuan mereka, minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur. Kyle sengaja melakukan itu supaya Jack dan Lexi nggak nekat ikut dalam misi pembersihan Chucky pada malam itu, yang pastinya bakal banyak pertumpahan darah. Kita pindah ke rumah lama Charles Lee Ray. Tiffany kaget melihat Nika tergeletak di lantai. Pas Tiffany mau nolongin, dia malah ditendang. Dan yap, ternyata jiwa Chucky sudah balik lagi menguasai tubuh Nika. Bahkan sekarang dia niat banget mau ngabisin Tiffany. Tapi untungnya aksi Chucky ini dihentikan oleh boneka Chucky yang asli dan Junior yang baru saja sampai. Chucky bilang kalau mereka masih butuh Tiffany buat kelancaran misi besar mereka malam ini. Tiffany pun menunjukkan koleksi rahasianya, yaitu puluhan boneka good guy yang sudah terisi jiwa Chucky dan siap dikirim ke seluruh penjuru negeri. Meet the troops. See you tomorrow night at the theater. Nah, pas Nika yang diisi jiwa Chucky lagi asik ngobrol sama boneka Chucky, Tiffany tiba-tiba mendadak cemburu berat melihat kedekatan mereka berdua. Saking kesalnya, Tiffany memukul Nika sampai jiwa Chucky keluar lagi dari tubuhnya. Chucky yang sudah males sama keributan ini pun langsung menyuruh Tiffany buat membunuh Nika. Dan disinilah sebuah plot twist terjadi. Bukannya membunuh Nika, Tiffany malah lari ke arah boneka Chucky dan langsung memenggal lehernya. Di sini Tiffany akhirnya mengaku kalau dulu dialah yang melaporkan Charles ke polisi, sampai bikin Charles tewas dan terjebak di dalam boneka good guy. You need me, Chucky. Besides, see you in hell. Habis itu Tiffany mengajak Junior dan Nika pergi dari sana. Sebelum kabur, ternyata Tiffany sudah memasang jebakan bom di pintu utama. Jadi kalau ada yang berani masuk, rumah itu bakal meledak. Gak lama kemudian Andy datang menyelinap lewat jendela. Dia berhasil menemukan Devon dan menyuruh dia cepat-cepat untuk pergi. Tapi naasnya Kyle datang belakangan dan dia malah masuk lewat pintu depan. Lalu tiba-tiba, Andy? Please help! You're gonna tell me, all right? keesokan harinya Jack dan Lexi terbangun. Mereka pun kaget melihat berita ledakan itu di TV. Mereka sempat mikir kalau Devon gak selamat. Tapi untungnya Devon muncul dan menceritakan kalau dia selamat berkat bantuan Andy. Tapi dia gak yakin kalau Andy dan Kyle bisa selamat dari ledakan hebat itu. Devon juga memberitahu fakta pahit kalau Junior sekarang sudah berpihak pada Chucky. Cerita pun beralih dengan acara amal yang diadakan oleh wali kota, alias ibunya Lexi, untuk para warga kota Hackensack. Tanpa diduga, Tiffany diundang sebagai tamu kehormatan. Dan gilanya lagi, setiap warga yang datang dikasih hadiah boneka good guy gratis. Tanpa sadar kalau di dalam boneka-boneka itu ada jiwa Chucky yang sudah siap meneror kembali. Acara pembukaan pun dimulai, dan salah satu boneka Chucky itu pun akhirnya sampai ke tangan Caroline. Di tengah keramaian, Junior ternyata punya rencana yang lain. Dia sengaja memancing Lexi menjauh dari kerumunan dengan pura-pura diancam oleh Chucky. Lexi pun terjebak dan dikepung oleh Junior dan Chucky. Sementara itu, wali kota Michelle dan para warga lagi asik menikmati pertunjukan di panggung. Tapi di balik kemeriahan itu, Chucky mulai melancarkan aksi paling brutalnya. Dia merangkak di bawah deretan kursi penonton dan mulai mencocol kursi-kursi itu satu persatu dari bawah. Korban pertamanya adalah Nathan, ayahnya Lexi. Dia dicocol sampai tewas seketika di kursinya. Tragisnya, Michelle yang duduk tepat di sampingnya bahkan gak sadar kalau suaminya sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Chucky makin beringas mencocol siapapun yang ada di atasnya. Begitu warga sadar ada tumpahan darah, suasana pun langsung berubah jadi horor. Orang-orang lari berhamburan ketakutan. Devon dan Jack yang baru sampai pun langsung gercep menyelamatkan Caroline dan membawanya keluar. Akhirnya di ruangan itu tinggal tersisa Jack dan Chucky. Duel 1 lawan 1 pun akhirnya terjadi.
Chucky sempat berhasil mengunci gerakan Jake dan hampir membunuhnya. Di tempat lain, Lexi terus berusaha menyadarkan Junior. Dia mengingatkan Junior kalau aslinya dia itu adalah anak yang baik. Dan itulah alasan kenapa Lexi sayang banget sama dia. Kata-kata tulus dari Lexi ternyata berhasil menembus hati Junior. Junior pun sadar dan balik menyerang Chucky buat ngelindungin Lexi. Tapi malangnya pas Junior lagi mencocol Chucky. Di saat yang sama, Chucky juga mencocolkan pisau ke dada Junior. Dan akhirnya Junior pun tewas di pelukan Lexi. Kembali ke pertarungan Jake. Jake berhasil menepis pisau Chucky dan bikin si boneka itu tidak berdaya. Tanpa ampun, Jake meluapkan semua dendamnya dan langsung menghabisi Chucky dengan tangan kosong. Setelah drama berdarah itu selesai, Jake, Lexi, dan Devon keluar dari gedung. Sayangnya mereka terlambat karena Tiffany sudah terlanjur mengirimkan truk penuh berisi boneka Chucky buat didistribusikan ke seluruh dunia. Tapi untungnya Andy sudah ada di sana. Andy pun berhasil membajak truk itu dan membawanya kabur. Mereka sempat merasa lega, tapi ternyata di belakang Andy, boneka Tiffany tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol. Nasib Andy pun jadi tanda tanya. Keesokan harinya, Tiffany dalam wujud manusia membangunkan Nika yang masih pingsan. Tiffany bilang kalau dia sayang banget sama Nika. Tapi dia nggak mau Chucky balik lagi menguasai tubuhnya dan malah bikin kacau. Solusi gila pun diambil oleh Tiffany, di mana dia memotong kedua tangan dan kaki Nika, supaya kalaupun Chucky kembali masuk ke tubuh Nika, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Film pun ditutup dengan adegan Jake, Devon, dan Lexi yang berdiri di pemakaman. Sejak kedatangan Chucky ke kota mereka, total ada 21 nyawa yang melayang. Dan kebanyakan adalah orang-orang yang mereka cintai. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mencakikan. Bagi kalian yang masih penasaran dengan keganasan boneka Kopet 1 ini, jangan lupa terus pantengin channel Storypal, biar kalian gak ketinggalan sama jalan ceritanya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di season yang kedua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Well, you'll see them in hell.